Keesokan paginya, Rehan sudah selesai sholat subuh dengan hanya menggerakkan kedua tangannya saja sebagai kode atau isyarat dalam gerakan sholat. Begitu juga dengan Kinarah yang sudah selesai sholat subuh. "Sayang, dari semalam kau belum makan, mau makan sekarang?" tanya Kinarah menatap sang suami yang terlihat sedang berkomat kamit. "Boleh, samakan saja dengan menu sarapanmu," jawab Rehan tersenyum tipis. "Oke." Kinarah pun langsung menyampaikan apa yang ia sampaikan pada Bibi Ella. Ia ingin makan sup dengan nasi yang lembut agar ia tak perlu bersusah payah mengunyah makanannya. "Kinarah," panggil Rehan pelan. Yang dipanggil pun langsung menoleh ke arah si pemanggil. "Iya, bagaimana kabar anak kita? Apa mereka baik-baik saja di sana?" tanya Rehan menatap sendu perut sang istri. Mereka baik-baik saja sayang, kan ibunya juga baik-baik aja. Nah, karena itu kau juga sebagai ayahnya harus baik-baik saja, jawab Kinarah tersenyum manis sembari mengelus lembut perutnya yang berusia 6,5 bulan. Aku akan menjadi ayah yang kuat bagi mereka nanti, kau tenang saja, saut Rehan tersenyum bangga. "Kalau begitu lekas sembuh ya, kau juga sayang." Saat mereka asyik mengobrol, Bibi Ella pun datang dengan menu sarapan yang sudah di-request. "Aku ingin 1 sendok dengan istriku," pinta Rehan. Bibi Ella yang bingung harus bagaimanapun menatap kedua insan itu dengan tatapan heran. "Tak ada ruang di tengah ranjang, Tuan. Bagaimana bisa menyuapi Anda berdua secara bergantian?" ucap Bibi Ella. "Ya sudah, satu-satu saja, Bibi, biar suamiku disuapi Tuan Steve," sahut Kinarah membuat Rehan langsung menatap istrinya itu. "Aku mau 1 sendok berdua." "Tidak bisa sayangku, mana mungkin Bibi Ella berpindah dari sini ke situ untuk menyuapi kita. Yang ada kita selesai sarapannya siang nanti," ucap Kinarah memberi sedikit pemahaman. "Tapi aku ingin makan sembari melihatmu. Kalau ada Steve, nanti aku tak bisa melihatmu karena tirainya ditutup," ucap Rehan memasang wajah cemberut. "Sayang, itu lebih baik daripada Bibi Ella harus mengitari tempat tidur kita untuk menyuapi kita satu-satu, dan itu lebih baik daripada ada wanita lain yang menyuapimu. Jadi kau cemburu ya kalau aku disuapi pelayan wanita?" tanya Rehan tersenyum senang. Jadi biarkan Tuan Steve yang menyuapimu ya." Akhirnya, setelah sekian kata untuk membujuk, Rehan pun mengangguk menyetujui. Bibi Ella pun langsung memanggil Steve yang memang ada di luar sedari subuh tadi, lalu menyampaikan perintah dari Rehan. Setelah tirai ditarik, barulah Steve masuk ke ruang inap lalu mengambil alih nasi lembut atau lunak yang dicampur dengan kuah sup. "Buka mulut Anda, Tuan." "Iya, aku tahu," ketus Rehan membuka mulutnya lalu mengunyah pelan nasi yang masuk ke mulutnya. "Dasar." "Waktunya sarapan, Nona. Apa suamiku sudah bisa dihubungi?" tanya Sarah menatap perawat yang membawa sarapan untuknya. "Saya tidak tahu, Nona. Saya hanya bertugas sebagai pengantar makanan untuk pasien saja," jawab perawat itu meletakkan semua makanan yang sudah dalam kotak makan di atas nakas. "Tapi saya akan menyuapi Anda karena suami Anda membayar lebih untuk pelayanan dan perawatan Anda," sambung perawat itu. "Tolong panggilkan perawat yang bertugas mengganti infus dan mengecekku. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya," pinta Sarah. "Tapi Anda makan dulu ya," ucap perawat itu. Sarah pun langsung menggeleng. "Tidak, aku tidak akan makan sebelum mendapatkan kabar tentang suamiku," tegas Sarah memalingkan wajahnya. "Baiklah, akan saya panggilkan, tapi setelahnya Anda harus makan. Suami Anda sudah menitipkan Anda pada kami." Perawat itu pun langsung keluar dari ruang inap untuk menemui perawat yang bertugas mengecek keadaan Sarah. Beberapa menit kemudian, perawat yang bertugas mengecek Sarah pun datang. "Anda memanggil saya, Nona. Apa Anda merasa sakit?" tanya perawat itu. "Bagaimana dengan suamiku? Apa dia sudah bisa dihubungi?" tanya Sarah dengan tatapan penuh harap. "Saya tidak mengetahui hal itu, Nona.
Masalah suami Anda itu hanya diketahui oleh dokter yang menangani Anda dan menerima amanat langsung dari suami Anda, jelas sang perawat. Tampak Sarah merasa kecewa karena ia belum juga kunjung mendapatkan informasi yang ia mau. Di mana dokter itu? Tolong panggilkan dia sebentar. Dokter Rahmat tidak ada di rumah sakit sekarang, Nona. Beliau berada di luar kota sekarang dan mungkin besok siang baru pulang. Nanti ketika beliau sudah pulang, saya akan mengabari Dokter Rahmat agar menemui Anda. Jelas sang perawat lagi. Sarah dibuat kecewa kembali. Mengapa untuk mendapatkan informasi tentang suaminya saja sangat sulit. Entah apa yang terjadi, yang jelas perasaan Sarah kini sedang tak baik-baik saja. Ruang inap Kinarah dan Rehan. Rehan tampak menutup matanya, sepertinya tertidur setelah meminum obat yang diberikan dokter. Bibi, panggil Kinarah pelan. Saya, Nona, aku ingin makan ketoprak. Pinta Kinarah mengedipkan matanya beberapa kali. Bibi Ella pun tampak tersenyum lalu mengangguk. Akan saya sampaikan pada bagian dapur ya, ucap Bibi Ella. Oke, terima kasih. Sama-sama, Nona. Bibi Ella pun langsung pergi keluar dari ruangan untuk memberitahukan keinginan Kinarah. Sepeninggalan Bibi Ella, Kinarah menatap sang suami lalu mengulurkan tangannya menyentuh kening Rehan dengan lembut. Cepat sembuh sayang, aku membutuhkanmu di setiap nafasku. Beberapa menit kemudian, ini dia ketopraknya, Nona. Bibi Ella membawa ketoprak untuk Kinarah lalu meletakkan di atas nakas, posisi di samping kiri Kinarah. Saya naikkan ya tempat tidurnya, ucap Bibi Ella, menaikkan tempat tidur Kinarah sedikit agar kepala wanita itu bisa terangkat dan bisa makan dengan baik. Bibi sudah cicipi, tanya Kinarah menatap penuh selera sepiring penuh ketoprak yang sudah diaduk dan penuh dengan bumbu. Sudah, Nona, rasanya sangat enak dan sedikit pedas bagi saya, jawab Bibi Ella mengaduk kembali ketoprak yang ia bawa agar bumbunya semakin tercampur rata. Jadi tidak sabar. Kinarah menelan ludah beberapa kali setelah mendengar jawaban dari Bibi Ella. Sungguh meski ia baru saja sarapan, ia tetap bernafsu jika itu adalah makanan yang pedas. Hanya saja kali ini tidak terlalu pedas, tapi Kinarah tak mempermasalahkan itu. Buka mulut Anda. Bagaimana? Tanya Bibi Ella saat satu sendok ketoprak masuk ke mulut Kinarah. Enak, jawab Kinarah dengan mata yang berbinar senang. Bibi sangat pintar kalau masalah resep makanan, puji Kinarah, memberikan 2 jempol dengan pelan. Bibi Ella pun tampak tertawa kecil, lalu kembali menyuapi Kinarah yang lahap makan. Setelah selesai makan, Bibi Ella kembali menurunkan tempat tidur Kinarah, lalu pergi mengantarkan piring yang sudah kosong ke depan ruangan. Kinarah yang kenyang pun merasa mengantuk dan memilih menutup matanya hingga benar-benar terlelap di luar ruangan. Apa Nona makan dengan benar hari ini? Tanya Steve melihat piring kosong yang dibawa Bibi Ella dan diletakkan di tempat biasa dan akan diambil oleh pelayan kebersihan. Iya, Nona makan dengan teratur dan banyak pagi ini. Baguslah, gumam Steve. Apa Anda tidak ingin beristirahat? Tuan sudah tertidur dari tadi dan Nona pun pasti akan ikut tidur karena kekenyangan. Gunakan waktu itu untuk beristirahat, Tuan Asisten. Anda harus tetap sehat, ucap Bibi Ella membuat Steve langsung berpikir keras antara beristirahat atau tetap mengawasi di depan. Baiklah, aku akan beristirahat sebentar di ruangan sebelah. Kalau ada apa-apa hubungi aku secepatnya. Baik Tuan, selamat beristirahat. Steve pun kembali mengangguk, lalu berdiri dan berniat pergi ke ruangan sebelah untuk beristirahat sejenak. Di saat kaki baru saja melangkah, langkah kaki itu terhenti melihat orang yang mendekat dari ujung sana. Apa yang ingin dia lakukan lagi? Gumam Steve kembali pada posisi awal dan membatalkan niat untuk beristirahat sebentar. Anda membutuhkan sesuatu, Nyonya? Tanya Steve saat orang yang ia awasi tadi sudah berada di depannya. Aku ingin melihat mereka, ucap Nyonya Ambar yang ada di atas kursi roda. Tuan dan Nona sedang beristirahat sekarang.
Mungkin lain kali saja Anda berkunjungnya. Bahkan jangan berkunjung saja, karena itu sangat menyulitkanku. Batin Steve. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat keadaan mereka saja. Nyonya Ambar tetap kekeh ingin melihat putra dan menantunya, tapi Steve mungkin tak akan membiarkan wanita tua itu masuk saat ini. Sebaiknya jangan dulu, Nyonya. Lebih baik Anda beristirahat dan fokus pada pemulihan Anda sendiri. Kenapa kau melarang-larangku, ha? Tanya Nyonya Ambar kesal. Saya tidak melarang Anda, melainkan menjaga perasaan Anda dan juga nona muda. Jelas Steve. Apa maksudmu? Aku datang bukan untuk berbuat jahat atau melukai hatinya. Aku datang karena hanya ingin melihat kondisinya. Hanya itu. Tugas Nyonya Ambar marah. Oh, apakah Anda sudah mulai menerima nona muda dalam hidup Anda? Tanya Steve tersenyum menyeringai. Nyonya Ambar pun langsung memalingkan wajahnya. Bukan urusanmu. Saya sangat senang karena Anda sudah mulai membuka hati, tapi untuk saat ini Anda belum bisa berkunjung. Beri aku satu alasan, kenapa aku tak boleh berkunjung. Steve tampak menghela nafas panjang, lalu memasukkan tangannya ke saku celana. Ini semua karena kejahatan Anda. Apa maksudmu? Tanya Nyonya Ambar bingung. Ya, ini semua karena kejahatan Anda. Lupakanlah kejahatan-kejahatan dulu, tapi ingatlah kejahatan yang mengakibatkan Anda masuk rumah sakit. Dok, nona muda sudah tahu siapa dalang dari segala dalang pembunuhan kakaknya. Karena itulah nona memarahi tuan muda, hingga tuan kehilangan kendali pada dirinya sendiri dan memilih ingin mengakhiri hidup. Jika Anda tetap bersikeras ingin masuk, silahkan, tapi harap siapkan mental Anda untuk menerima kenyataan bahwa menantu yang selalu bisa memaafkan Anda sudah membenci Anda sekarang. Jelas Steve, membuat raut wajah Nyonya Ambar terlihat panik dan khawatir. Kembalilah ke ruangan Anda, Nyonya. Tita Steve mengkode pelayan yang mendorong kursi roda Nyonya Ambar agar membawa wanita tua itu ke tempat asal. Menyusahkan saja.